Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wa sekalian yang asal di masjid Al-Ihsan yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga kita berikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga semangat untuk kembali menuntut ilmu, sama-sama kita membaca beberapa ayat dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Seperti yang biasa kita kaji pada pertemuan malam Senin, hari ini sudah masuk tanggal 3 Muharram 1444 Hijriah dari tahun hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada pembahasan khiyar dan yang tersisa adalah beberapa kasus yang masih berkaitan dengan hak khiyar. Nah, tafadhal ya, bisa dibaca halaman 131 yang ada kitabnya. Katakan suaranya. Pernyataan ini dibenarkan? Apakah ini membutuhkan hak khiyar bagi konsumen? Jawab, pada asalnya transaksi jual beli termasuk transaksi yang lazim, artinya mengikuti
Nah, perjanjian di nota yang biasanya tertulis barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar kecuali jika ada perjanjian. Apakah pernyataan ini dibenarkan dan menggugurkan hak bagi konsumen, yaitu hak khiyar? Maka kata penulis wafaqahullah, pada asalnya transaksi jual beli adalah bentuknya lazim, sebagaimana pernah kita bahas. Lazim itu akhir yang menjadikan transaksi antara kedua belah pihak itu mengikat setelah terjadi transaksi tersebut. Jadi ketika penjual sudah memberikan barang, kemudian pembeli membayar harga barang tersebut dan keduanya berpisah, maka akad tersebut telah sah dan tidak ada lagi pembatalan akad karena sudah berpisah dan akad sudah terjadi, kecuali atas kerelaan pihak penjual dan juga pihak pembeli, karena akadnya lazim jadi mengikat, tidak ada lagi pengembalian dari barang yang sudah dibeli. Kalau seandainya seperti itu, maka tulisan yang ada di nota dengan catatan jamaah, si pembeli sudah keluar dari tempat transaksi, sudah pulang ke rumah atau sudah di jalan, maka tidak ada lagi bagi pembeli hak untuk mengembalikan barang yang sudah dibeli, karena si pembeli telah menyerahkan uang dan penjual telah menyerahkan barang, keduanya juga sudah berpisah, berarti hak milik sudah berpindah di dalam transaksi tersebut. Dan pernyataan di nota berarti tidak bertentangan dengan aturan syariat dan tidak juga menggugurkan hak khiyar majelis konsumen, karena selama sudah berpisah badan maka hak konsumen sudah gugur. Adapun selama masih ada di majelis transaksi, yaitu di toko, maka dia masih ada hak khiyar majelisnya. Adapun kalau seandainya pihak toko tidak menyediakan khiyar syarat sebagaimana kita sudah bahas, maka diperbolehkan, karena khiyar syarat ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Baik, permasalahan atau ada sebuah kasus tambahan, tulisannya itu berada di toko. Bagaimana jemaah? Biasanya kalau di salah sebuah minimarket ya, ada tulisannya barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, padahal masih ada di toko. Bagaimana jemaah? Boleh nggak? Boleh kalau dimaknai pembeli sudah keluar dari toko, sudah berpisah dengan penjual, maka keterangan tersebut diperbolehkan. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika sudah dibayar tapi si pembeli masih berada di toko, maka di sini hak khiyar tetap berlangsung. Ada yang terjadi bagaimana Pak? Kalau di sebuah minimarket, biasanya kalau sudah bayar, walaupun dia masih di toko tersebut, sudah tidak boleh kembalikan. Maka ini melanggar syariat. Paham Pak? Kalau dimaknai barang yang sudah dibeli, kemudian si pembeli sudah keluar dari toko, maka itu tidak melanggar syariat. Tapi kalau dimaknai
sudah bayar, namun pembeli masih di toko. Kalau misalnya, wah ternyata harganya beda misalnya dari yang tertera di harga barang, maka di sini jamaah masih berlaku hak khiyar. Masih berlaku hak khiyar. Kalau seandainya si penjual sudah meletakkan syarat, maka dia yang berdosa. Dia yang berdosa. Karena dalam hadis kita sudah sampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwasanya hak khiyar merupakan sesuatu yang wajib. Wala yahillu lahu an yufariqa sahibahu khasyata an yastaqilahu. Dan tidak halal baginya untuk meninggalkan lawan akadnya karena khawatir akan dibatalkan. Berarti pada asalnya suatu yang wajib diberikan oleh penjual kepada pembeli tentang hak khiyar. Wallahu ta'ala a'lam. Bisa difahami sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang tertulis dari pernyataan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Nah, lanjut Hafsah. Mengenai qala. Nah, ada pembahasan iqalah karena masih ada kaitannya dengan pembahasan khiyar. Iqalah merupakan sebuah permasalahan yang disebutkan oleh para ulama karena si pembeli ingin mengembalikan barang yang sudah dia beli tanpa alasan, dan juga hak khiyar sudah selesai, sudah tidak ada lagi bagi pembeli hak khiyar, bukan karena cacat juga atau karena perjanjian. Maka iqalah disebutkan oleh para ulama, seseorang membatalkan akad secara istilah dengan tidak memperlakukan hukum dan konsekuensinya dengan kerelaan kedua belah pihak. Yang akadnya tadinya sudah lazim, tetapi si pembeli mengembalikan barang kepada penjual karena mungkin ada hal yang membuat dia terlanjur membeli, ternyata dia menyesal. Ternyata anak punya utang misalnya, atau uang setelah anak beli besoknya sangat dia butuhkan. Bukan karena dia menemukan cacat dalam HP-nya atau dalam barang yang dia beli, bukan karena perjanjian, dan juga bukan karena penipuan. Dan ini dinamakan
iqalah. Pada asalnya iqalah ini tidak mewajibkan bagi penjual untuk menerimanya. Jadi pembelian dari sang pembeli kepada penjual yang namakan iqalah tanpa ada alasan tidak mewajibkan penjual untuk menerimanya. Kalau penjual sudah mengatakan tidak boleh dikembalikan dan dia tidak mau menerima iqalah, maka diperbolehkan. Karena iqalah tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Namun dianjurkan sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh penulis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, dan hadisnya insyaallah sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man aqala musliman aqalallahu hasratahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menerima pengembalian barang, yaitu iqalah, dari pembeli dan penjual menerimanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahannya di hari kiamat. Ini merupakan anjuran dari Nabi SAW ketika pembeli mengajukan pengembalian dan penjual menerimanya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya di hari kiamat. Di hari kiamat. Lanjut takrif fikihnya. Wassalam. Nah, di sini Ustaz Hafizahullah Ta'ala halaman 133 memberikan penjelasan tentang bagaimana iqalah. Apakah iqalah merupakan sebuah akad yang baru atau hanya pembatalan akad? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Yang pertama, pendapat jumhur ulama bahwa iqalah adalah pembatalan akad, atau dalam bahasa Arab artinya faskhul aqdi. Jadi bukan akad yang baru, sebagaimana ini pendapat mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah, kemudian juga Muhammad bin Hasan, dan pendapatnya Hanafi, kebanyakan dari pendapat Hanafi.
mereka beralasan bahwa iqalah secara makna menghilangkan. Berarti tidak makna istilah tidak jauh beda dengan makna bahasa. Dan Nabi SAW menyebutkan iqalah bukan merupakan jual beli. Di antara alasannya juga ulama sepakat bolehnya melakukan iqalah dalam akad salam. Sedangkan ketika barang belum diterima, maka tidak boleh seorang itu tidak boleh menjual barang yang belum diterima. Sedangkan iqalah berarti artinya membatalkan akad. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, iqalah adalah transaksi yang baru. Jadi pembeli melakukan transaksi yang berbeda dengan penjual karena dia mengajukan iqalah. Jadi pendapatnya Abu Yusuf, pendapat Malikiyah dan juga mazhab Dzahiriyah. Karena mereka beralasan jual beli adalah tukar menukar. Sedangkan yang terjadi iqalah menukar kembali uang dan juga barang. Barang dikembalikan kepada penjual dan uang dikembalikan kepada pembeli. Berarti di sini terjadi salah terima. Berarti hakikatnya adalah jual beli. Dan yang lebih kuat Allah Ta'ala alam sebagaimana yang disebutkan oleh penulis hafizallahu ta'ala, pendapat yang pertama yaitu pendapat jumhur ulama. Karena iqalah pada asalnya rujukan mubadalah, membatalkan serah terima, bukan melaksanakan serah terima yang baru atau akad yang baru. Apa faedahnya atau konsekuensi dari perbedaan? Kalau iqalah yang dimaknai dengan pembatalan fasakh atau akad, maka harga harus sama. Fulan, misalnya Muhammad membeli HP dari Hasan seharga 2 juta. Setelah pulang ke rumah, Muhammad merasa menyesal ya. Anda sebenarnya lebih butuh membeli misalnya laptop daripada membeli handphone. Maka dia kembali kepada Hasan dan mengajukan iqalah. Maka harganya sama jemaah. Kalau menurut pendapat yang pertama, si pembeli meminta uang kembali 2 juta dan si penjual mendapatkan kembali barangnya karena pembatalan akad. Adapun kalau seandainya maksudnya iqalah itu akad yang baru, maka harganya harus disepakati kepada kedua belah pihak. Karena akadnya akad yang baru, maka sepakat harga bisa jadi berbeda. Bisa jadi si penjual menurunkan harganya atau pembeli menaikkan harganya karena terjadi akad yang baru. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, masuk pembahasan batasan mengambil keuntungan pada halaman 136. Baik, sebelum masuk, Anda lupa tadi mau menyampaikan ada sebuah pembahasan sedikit yang berkaitan dengan jual beli atau hadiah. Bagaimana dengan tulisan pecah berarti membeli? Jawab. Atau ketika ada barang, ya tulisannya seperti itu ya. Barang yang merusak berarti membeli. Itu gimana jawab? Boleh nggak? Misalnya kita bawa anak ke sebuah toko pecah belah, kemudian sang anak tidak sengaja memecahkan piring atau gelas. Maka jamaah, bagaimana tentang pernyataan atau ketentuan pecah atau merusak barang berarti membeli?
kata Syekh Sa'ad bin Nasir Al-Syisri hafizallahu ta'ala, beliau mengatakan dilarang membuat pernyataan tersebut karena pada asalnya ketika barang itu rusak atau pecah itu harga modal, bukan harga jual. Karena ketika barang tersebut tidak bisa dipakai sedangkan dia belum membayar, manfaat dari barang tersebut tidak dapat. Maka di sini bukan pecah berarti membeli, tapi apa? Mengganti rugi saja. Jadi kalau misalnya harga yang tertera misalnya gelas 30.000, sedangkan modal 25.000, maka yang dia harus bayar 25.000, bukan 30.000. Paham jemaah? Pecah atau rusak ganti rugi, bukan membeli, karena di situ si pembeli belum mengambil manfaat dan juga si penjual belum mendapatkan uang, berarti hanya mengganti rugi jemaah. Kalau misalnya disuruh membeli, yang zalim siapa? Penjual. Karena si pembeli belum bisa memanfaatkan barang tersebut. Bisa dipahami? Nah, lanjut batasan mengambil keuntungan. Nah, penulis memberikan sebuah pembahasan yang baru tentang batasan mengambil keuntungan, karena sering ditanyakan oleh masyarakat apakah boleh menjual barang dengan keuntungan lebih dari 100%, atau ada yang beranggapan bahwasanya mengambil keuntungan lebih dari 100% termasuk kedoliman, karena harga jual tidak boleh 2 kali lipat dari harga modal yang dikeluarkan untuk pengadaan barang. Kalau kita bicara tentang hukum, dan ini bagus sekali perkataan Ustaz Hafizahullah Ta'ala, maka standarnya harus dengan dalil, bukan dengan perasaan. Anak agama dibangun di atas dalil jauh. Sekali lagi, agama dibangun di atas dalil. Kalau diserahkan kepada perasaan, maka tentu perasaan manusia beda-beda, tidak bisa dijadikan acuan. Adapun dalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan tentang batasan-batasannya. Baik,
Sebelum menjawab, Ustaz Hafizahullah Ta'ala ingin menjelaskan tentang perbedaan antara harga pasar dan keuntungan. Harga pasar, kata beliau, standar harga yang berlaku di sebuah masyarakat untuk suatu barang tertentu. Menjual barang lebih dari harga pasar digolongkan para ulama sebagai tindakan pembodohan. Sementara pembodohan dalam transaksi jual beli termasuk yang diharamkan dalam semua agama, terlebih lagi agama kita yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-9, yauma yajma'ul jam'i dzalika yaumut taghabun, di mana seluruh manusia akan dikumpulkan di hari At-Taghabun. Di antara makna At-Taghabun adalah pembodohan, karena saat itu orang-orang yang beriman dari penduduk surga akan membodoh-bodohi penduduk neraka. Kenapa engkau bisa masuk ke dalam neraka? Kenapa engkau kafir kepada Allah? Padahal sudah jelas dan terang kebenaran yang ada di hadapan kalian. Ini juga yang diambil istinbat oleh Ibnu Arabi, salah seorang pakar fikih dari mazhab Malikiyah. Beliau mengatakan istadalla ulama huna biqaulihi ta'ala dzalika yaumut taghabun ala annahu la yajuzul ghabnu fil muamalati ad-dunyawiyyah. Kata beliau, dari ayat ini bisa diambil kesimpulan tidak boleh seseorang melakukan tindakan pembodohan dalam muamalah atau transaksi dari masalah dunia, transaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual, karena Allah hanya mengkhususkan tindakan atau ghabun tadi, yaitu saling membodoh-bodohkan, hanya di hari kiamat. Nah, pembodohan dalam transaksi ada dua. Nah, pembodohan dalam transaksi itu ada dua.
Pertama, pembodohan ringan yang ditolerir. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa pembodohan tidak ada yang toleransi meskipun sedikit. Kalau pembodohan ringan yang bisa ditolerir, ini maksudnya keuntungannya tidak terlalu besar. Atau di sini maksudnya menjual barang yang kalau sudah dibeli dia bisa mendapatkan yang baik atau tidak, seperti misalnya menjual telur atau menjual buah semangka, ketika dibelah ternyata tidak manis. Ini pembodohan yang ringan karena tergantung dari semangkanya tersebut atau telur yang dia beli. Maka ini ditolerir oleh para ulama, atau dalam bahasan gharar yang diterima oleh pembeli karena ketidaktahuannya. Adapun yang kedua, pembodohan yang sangat parah yang tidak bisa ditolerir, atau dalam bahasa Arab al-ghabar al-fahish. Menurut jumhur, transaksi yang mengandung ghabar fahish maka otomatis batal dan barang dikembalikan. Tetapi para ulama berbeda pendapat. Bagaimana seseorang itu akhirnya tertipu atau mengalami pembodohan karena harga yang didapati dari si penjual ataupun pembeli ternyata menipu penjual. Di sini Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala menyebutkan salah satu dari mazhabnya, yaitu Malikiyah, bahwasanya pendapat Malikiyah, ghaban fahish itu kalau seandainya harga yang dijual itu sepertiga lebih mahal dari harga pasar. Misalnya antum beli beras, harga pasarnya 10.000, tapi dijual sepertiga lebih dari harga pasar. Berarti berapa? Dijualnya 14 ya, 14.000. Maka kata Malikiyah, kalau dijual 14.000, ini sudah masuk ghaban fahish. Dan si pembeli boleh membatalkan jika dia tidak menerimanya, dan penjual wajib mengembalikan barang. Ini pendapatnya Malikiyah, karena mereka berdasarkan hadis Nabi SAW tentang bolehnya si mayit memberikan wasiat yang paling banyak adalah sepertiga. Dan kata Nabi SAW, sepertiga itu merupakan sesuatu yang banyak. Berarti kalau harga yang dia jual sepertiga lebih mahal dari harga pasar, ini termasuk ghaban fahish. Ini pendapatnya Maliki. Adapun yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam, sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, bahwa ghaban fahish itu dikembalikan kepada hurufnya standar masyarakat. Kalau masyarakat menganggap sepertiga dari harga beras, sepertiga dari harga pasar itu dianggap masih lumrah, maka tidak dikatakan ghaban fahish, tidak dikatakan pembodohan yang tidak bisa ditolerir atau pembodohan yang parah, dikembalikan kepada al-urf. Dan para ulama mengatakan al-urfu muhakkam. Adat itu bisa dijadikan sebagai acuan karena tidak ada dalil yang mendasarkan terhadap hal ini. Allah Ta'ala. Fadl Pak Azam terlebih dahulu. Nah, sudah masuk ke Islam. Salam.
Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hai, tadi sudah kita bahas tentang harga pasar. Adapun bagian yang kedua, mengambil keuntungan lebih dari 100%. Yaitu misalnya seseorang menjual barang harganya 10.000, maka dia jual 20.000. Keuntungannya 100%. Dia menjual HP harganya 1 juta, dia beli 1 juta, kemudian dia jual 2 juta. Apakah diperbolehkan? Maka Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala menyebutkan bahwasanya mengambil keuntungan lebih dari 100% atau lebih itu diperbolehkan. Yang pertama, mengambil keuntungan 100% dari hadis Qurwah Al-Bariki radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan uang sebesar 1 dinar untuk dibelikan seekor kambing. Maka Qurwah Al-Bariki membeli dengan 1 dinar tersebut 2 ekor kambing. Tidak berselang lama, salah satu kambingnya dia jual 1 dinar. Maka Urwah mengembalikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uang 1 dinar dan juga 1 ekor kambing. Berarti di sini untungnya 100%. Nabi memberikan kepada Urwah untuk diberikan 1 ekor kambing dengan 1 dinar. Dan Urwah dengan pintarnya dia mengolah uang yang tadinya 1 dinar, dia bisa mendapatkan 2 ekor kambing. Pada asalnya 1 ekor kambing dijual 1 dinar. Maka 1 ekor kambing dia jual lagi dengan 1 dinar. Maka Urwah kembali kepada Nabi SAW dengan 1 ekor kambing dan 1 dinar. Kemudian Nabi SAW mendoakan Urwah, dan Nabi tidak melarang Urwah. Berarti diperbolehkan mengambil untung 100%. Bahkan Nabi SAW mendoakan Urwah, semoga Allah memberkahimu dalam transaksi yang dilakukan oleh tangan. Paham sih jemaah? Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ini lebih dari 100%, yaitu hadis dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Zubair adalah salah satu anak dari seorang sahabat yang mulia, Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhuma. Beliau menceritakan Zubair bin Awwam pernah membeli tanah hutan seharga 170.000. Seharga 170.000. Ini tidak disebutkan apakah 170.000 dirham atau dinar. Faba'aha Abdullah bin alfin wa 600 alfin. Abdullah bin Zubair bisa menjual tanah tersebut dengan harga 1.600.000. Yang tadinya Zubair membelinya hanya 170.000. Dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari memberikan bab dalam hadis ini keberkahan harta para mujahid. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk menyimpulkan bolehnya mengambil keuntungan berlipat-lipat dalam jual beli. Karena di sini 170.000 dengan 1.600.000 hampir 10 kali lipat. Hampir 10 kali lipat. Berarti diperbolehkan jamaah sekalian untuk mengambil keuntungan lebih dari 100%.
Beliau memberikan contoh, diantaranya seorang pergi ke hutan untuk mencari kayu gaharu, dan modalnya cuma gergaji misalnya dan kampak, yang jika dinilai tidak lebih dari 2 juta. Namun ketika dia berhasil mendapatkan 1 batang gaharu, hasilnya bisa berjuta-juta. Apalagi kalau seandainya kayunya benar-benar kayu yang sangat berkualitas, ya. Baunya sangat harum. Nah, ini juga pernah anak dikasih tahu, ada salah seorang kawan yang di Kalimantan. Dia ke hutan, tidak sengaja menemukan kayu gaharu yang kualitasnya Masya Allah. Kemudian ketika dijual jamaah, kan dijualnya per potong, ya, karena itu dipotong-potong. Itu 1 potongnya, apalagi kalau dijual di mana? Di negara Arab, bisa 1 juta atau 2 juta per potongan kecilnya, per piece-nya. Kalau kayu gaharu yang biasa digunakan untuk memberikan pengharum di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, itu kualitas yang paling terbaik. Dan katanya yang paling bagus kayu gaharunya dari Indonesia, Kalimantan, Jawa. Biasanya kalau sudah dapat itu, Masya Allah, benar-benar keuntungan yang sangat besar, luar biasa. Karena kalau sudah dijual di Arab Saudi atau di negara-negara Arab, mereka mencari. Ada kawan anak yang sampai kenal Syekh Suraim, itu karena jual apa? Kayu gaharu. Jadi kalau telepon langsung diangkat, Syekh Suraim itu. Ada cerita, suatu hari dia ingin ke Masjidil Haram, kemudian dilarang, ya. Kemudian dia bilang, mana mau telepon Syekh Suraim? Sekarang ini gak percaya, gak mungkin Syekh Suraim. Beneran, telepon suara Syekh Suraim. Karena emang dia suka jual beli sama Syekh Suraim kayu gaharu itu. Ini menunjukkan, kata Ustaz, bolehnya mengambil keuntungan dari modal, dari usaha yang dilakukan berkali-kali di per gramnya itu, per potong aja, potongan bisa 1 juta, atau yang kualitas terbaik bisa 5 juta 1 gram dari kayu gaharu. Begitu juga kata beliau, unit produksi, ya. Unit produksi bisa menghasilkan keuntungan berlipat-lipat jika dilihat dari modal. Maka Allah Ta'ala alam diperbolehkan. Ini juga yang disampaikan oleh Lajnah Daimah, yaitu Komite Fatwa di Arab Saudi. Keuntungan perdagangan tidak memiliki batasan tertentu, karena tidak ada satupun dalil yang membatasi seorang pedagang atau seorang produsen mengambil keuntungan. Tidak ada satupun dalil, jemaah. Namun tentu, kata Komite Fatwa, mengikuti kondisi persediaan permintaan barang dan ketersediaan barang. Jika para pedagang memberi kemudahan bagi konsumen dalam transaksi, maka ini merupakan sebuah keutamaan. Jangan sampai memanfaatkan kesempatan kelalaian pembeli, kemudian melakukan pembodohan dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga dia harus memperhatikan ukhuwah Islamiyah. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang yang sangat bermudah-mudahan ketika menjual, sangat mudah juga ketika membeli, enggak banyak nawar. Kalau menjual, dia jual mendapatkan keuntungan yang sedikit saja. Dan juga ketika dia membayar hutang. Ini sebuah keutamaan, jemaah, ketika seseorang memberikan kemudahan dalam transaksi kepada kaum muslimin yang lain. Allahu ta'ala alam.
Ada mungkin jemaah ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Saya mau menanyakan masalah apa namanya itu barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Sepertinya tadi yang dijelaskan di supermarket atau mana. Sedangkan saat sudah dibeli, habis belum dibayar sudah masuk transaksi, kemudian dikembalikan lagi bisa dikasih. Apakah itu termasuk apa namanya itu benar itu apa namanya itu dibatalkan itu? Soalnya itu termasuk transaksi. Nah, kalau seandainya penjual tidak menerimanya, maka dia berdosa. Dia berdosa karena Nabi SAW memerintahkan untuk dalam hak hiyar transaksi itu berlaku selama pembeli dan penjual berada dalam satu tempat. Dan kalau seandainya supermarket itu mengenal fikih muamalah, harusnya dia mengembalikan. Kalau seandainya antum ternyata qadarullah dia tidak mau mengembalikannya, bagaimana lagi? Biarkan dia yang berdosa. Kecuali kalau antum jelaskan kepada penjual bahwasanya dalam Islam itu wajib ketika sang pembeli masih berada dalam satu tempat untuk boleh membatalkan transaksi. Tapi kalau dia nggak mau menerimanya, gimana lagi jawab? Daripada antum bertengkar, akhirnya malah lebih repot lagi. Allah Ta'ala. Biarkan dia yang berdosa. Kalau seandainya dia seorang Muslim, diberitahu tapi tidak mau menerima. Betul Pak? Misalnya seperti bahan bangunan, diumumkan nanti tanggal 1 harga akan naik, seperti semen misalnya, akan naik. Nah, terus dari produsennya itu bilang, ini saya ada stok, mau nggak kamu beli? Seolah-olah dia akan menimbun semen itu gitu. Tapi nanti tanggal 1 dia harganya akan naik, dijual dengan harga yang naik. Itu apakah diperbolehkan atau seperti apa? Kalau seandainya di situ ada penimbungan, maka Nabi SAW pernah mengatakan, man ihtaqra fa huwa khati. Siapa yang menimbun barang, maka dia itu berdosa. Dan kalau antum mau menerima misalnya harga semen sebelum tanggal ini harganya masih normal, maka dipersilakan. Tapi yang berdosa adalah si penjual semen, karena ketika di tanggal berikutnya harganya menjadi naik dan seolah-olah antum menganggapnya itu sebuah penimbunan. Kalau tidak ada niat untuk menimbun, dia memborong beli itu. Tidak apa-apa. Kalau tidak ada niat menimbun, seolah diperbolehkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.